Ibu bapak, brother, para suster, rekan-rekan muda, anak-anakku yang terkasih. Semangat pagi. Semangat pagi. Hari ini kita semua di gereja Katolik ya. Namanya adalah Bulan Kitab Suci Nasional. Kalau Bulan Kitab Suci Nasional, kayaknya nggak afdol kalau saya tidak menanyakan kepada para umat. Bapak Ibu, kalau saya tanya, sebelum kita ke gereja, apakah Bapak Ibu sudah membaca bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil? Ini serius belum ya? Sama sekali ya. Pokoknya Romo datang yang penting percaya gitu ya. Nanti bacanya ngikutin aja apa yang ada di gereja. Tapi benarkah masing-masing dari Bapak Ibu tidak membaca bacaan pertama, kedua, maupun baca Injil maupun Mazmur? Saya yakin dari sekian kita yang hadir, pasti mempersiapkan diri untuk membaca dan mencoba merenungkan sejauh apa dan apa yang ditawarkan oleh Romo pada hari ini di dalam bacaan-bacaan hari ini. Sebelum saya membongkar, sebelum kita merefleksikan apa yang bisa kita renungkan dan kita bawa pulang, inti dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil hari ini, saya ada dua pertanyaan pada Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dapat buku seperti ini? Paling enggak soft kopinya. Soft kopinya sudah belum? Belum juga. Berarti baru lihat sekali ini. Ini Katolik enggak sih? Ini Bapak Ibu yang di luar, yang di teras maupun yang di saung, ini baru lihat pertama kali berarti. Waduh, ini romonya berarti juga salah nih berarti. Jadi kalau saya kasih kuis yang pertama adalah apa tema besar dari Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini? Tadi udah disebut. Ayo siapapun, anak-anak boleh, jangan kalah sama anak-anak. Tadi udah disebut sama protokol tadi. Apa? Gini. Enggak. Satu orang. Kuis. Siapa? Allah sumber kasih dan keselamatan. Siapa ini? Saya. Apa Bu Lastri? Temanya adalah Allah sumber kasih dan keselamatan. Betul. Allah adalah sumber kasih dan keselamatan. Bapak Ibu kalau memang belum punya, berarti adalah minta soft copy atau yang hard copy seperti ini, harusnya sudah dibagi dari lingkungan masing-masing. Ini berarti Bapak Ibu belum mendapatkan yang seperti ini. Belum ya? Belum semua, tapi sebagian sudah ada. Tema besar kita adalah Allah sumber kasih dan keselamatan. Pertanyaan yang kedua, yang sudah. Nah ini kan berarti yang sudah-sudah nih. Di dalam buku ini, simple, ada dua kitab yang digunakan, hanya dua kitab. Dia adalah, dua-duanya ini adalah nama orang. Siapakah yang dibahas di dalam Bulan Kitab Suci Nasional ini, dua kitab itu? Siapa? Ayo. Oh, boleh. Siapa? Nabi Yunus dan satu lagi. Nggak bisa dibagi karena hadiahnya satu. Apa? Nabi Yunus dan satu lagi Yoel. Betul. Bapak Ibu di sini nanti Bapak Ibu dalam Bulan Kitab Suci Nasional dari perlingkungan atau perwilayah akan bahas dua, yaitu Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Seperti dalam kitab suci, mereka yang bekerja harus mendapatkan upahnya. Mbak, kita kasih upahnya, Mbak. Oh, sepeda? Enggak sepeda. Bisa di-endorse ya. Dapat voucher, silakan belanja.
Pagi hari ini berarti salah satu koreksi bagi kita adalah BKSN ini berarti belum diterima oleh seluruh umat. Jadi kalau pagi hari ini saya tanya, kalau nggak tanya berarti saya tidak tahu, umat berarti belum dapat buku ini baik dalam soft copy maupun dengan hard copy. Bapak Ibu, bulan Kitab Suci Nasional hari ini, bulan ini adalah Allah sumber kasih dan keselamatan. Dan dua yang dibahas adalah Nabi Yoel dan Nabi Yunus. Mari kita lihat apa yang kita bisa renungkan dalam bacaan-bacaan hari Minggu yang ke-22 ini. Bapak Ibu pasti mengetahui semua bahwa saat ini kalau Bapak Ibu lihat ya, begitu gencar banget tentang pembangunan ekonomi. Dan pembangunan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan dari kita bekerja dalam bidang manapun. Dan dalam bidang manapun, banyak namanya waralaba atau franchise yang bermunculan. Entah warteg, entah kopi, dan banyak sekali. Masing-masing dari waralaba itu menawarkan, kalau misalkan mau buka toko saya, warung saya, kamu harus memenuhi syarat tertentu sekali. Dan tentunya adalah ketika kita membuka dan menyetujui waralaba itu dibuka, dan pastinya adalah semua orang inginnya adalah ada cuan, ada keuntungan yang didapat. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kalau kita melihat seperti ini, mari kita lihat dalam bacaan yang pertama, bagaimana pengalaman iman dari Yeremia, yang ia seorang nabi dalam perjanjian lama, yang sangat vokal tentang kehidupan masyarakat pada waktu itu. Oleh karena itu, ia banyak sekali mengalami kekerasan fisik dan verbal. Dan modal yang dimiliki Yeremia adalah iman yang teguh kepada Allah, dan hanya pada Allah ia memperoleh kekuatan. Dan satu lagi bacaan dari surat Paulus kepada umat di Roma. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah, kesesakankah, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan? Dan lebih besar daripada itu adalah Allah lebih besar dari persoalan hidup kita. Kalau kita semua tadi, saya memberikan satu gambaran kalau membuka waralaba dan lain sebagainya, memiliki syarat. Tentunya adalah kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita juga diajak untuk memiliki syarat-syarat. Tentunya adalah memikul salib, dan tentunya adalah menyangkal diri. Dalam preferensi pengalaman kita masing-masing, memikul salib berarti berkorban, tabah, rela menderita, dan bersedia meninggalkan segala kesenangan serta kenikmatan hidup karena telah mengikuti Kristus. Karena Kristuslah yang menjadi pola dalam kehidupan kita. Dan salib dari sebagian orang dianggap sebagai sebuah beban kehidupan kita. Maka dari itu salib sering ditakuti. Karena itu orang berusaha untuk menghindar, mengelak, dan tentunya tak mau menerimanya. Tetapi kalau kita berpikir lebih dalam lagi, tidak semua penderitaan mempunyai makna seperti itu, bahwa salib karena iman Kristus. Jangan-jangan kita sendirilah yang menciptakan salib itu bagi diri kita sendiri. Karena hanya penderitaanlah yang terjadi karena mengikuti Tuhan, yang termasuk dalam menyangkal diri dan memikul salib. Saya mengambil sebagai contoh, saya pribadi sebagai orang yang pernah kuliah. Mungkin dari kita, dari teman-teman yang saat ini sedang kuliah, tidak selesainya skripsi belum tentu memikul salib. Ada berbagai macam alasan, mungkin malas, mungkin tidak fokus kepada penyelesaian dari kuliah tersebut. Tetapi jika skripsi itu tidak selesai, karena harus membagi waktu antara membantu orang tua bekerja untuk biaya kuliah, atau sudah mati-matian, berusaha mati-matian untuk ketemu dengan dosen pembimbing, atau yang lebih ekstrim, kalau saya katakan teman-teman muda juga saat ini. Mungkin dari antara teman-teman yang ada di sini, putus dengan pacar, yang tentunya adalah yang sangat dicintai, belum tentu sebuah
memikul salib. Karena penyebab putusnya itu juga berbagai macam dengan alasan. Tidak cocok, egois, atau mungkin ada orang ketiga. Tetapi putus dengan pacar yang tidak seiman, berarti teman-teman semua adalah betul-betul sedang memikul salib. Karena bukan teman-teman menjalankan tentang ambisi duniawi, tetapi demi menjalankan kehendak Tuhan dan memilih pasangan yang seiman. Mari kita lihat bagaimana Yakobus mengatakan kepada kita, dan hari ini bersama dengan lingkungan Yakobus sebagai kur, mengatakan kepada kita semua, janganlah ia berkata, percobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak, Ibu, frater, para suster, rekan-rekan muda, anak-anakku yang terkasih, sekali lagi, jangan-jangan salib itu bukan salib karena kita mengikuti Kristus, tetapi adalah salib yang kita ciptakan sendiri. Apa yang kita bisa lakukan sebagai orang-orang Katolik, baik bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil hari ini, menawarkan kepada setiap pribadi tentang pilihan hidup. Artinya, bahwa pilihan hidup itu tidak enak di mata kita, di mata manusia, di mata teman-teman semua, kita semua. Tetapi kita harus siap untuk menerima dan memikul salib, karena salib merupakan kekuatan Allah sendiri. Dan sikap batin yang diperlukan oleh kita semua adalah keterbukaan diri untuk menjadi persembahan yang berarti bagi Tuhan. Terakhir bagi saya, pesan keseluruhannya itu adalah, jika di dalam kehidupan kita saat ini masih terlalu dominan untuk mengedepankan keinginan pribadi kita, ego kita, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, hubungan suami istri, mungkin saja apa yang dikatakan Yesus pada Petrus menjadi apa yang dikatakan Yesus kepada kita semua. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang menjadikan kemauan pikiranmu sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Kita hening sejenak, kita meresapkan firman Tuhan.